Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NIM 1197050052. Saya dari kelas Teori A, jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini, saya akan membahas 2 soal tugas mata kuliah Aljabar Linear, Aljabar Geometri. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal pertama yaitu, carilah solusi SPL homogen berikut. X ditambah 6Y dikurang 2Z sama dengan 0. 2X min 4Y ditambah Z sama dengan 0. Mari kita jawab. Untuk dijawabnya itu, cara pertama yaitu ubah persamaan-persamaan di atas ke dalam bentuk matriks. Di sini ada 2 persamaan, mari kita ubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Yang diambil untuk dimasukkan ke dalam matriks adalah angka koefisiennya saja. Untuk 0 tidak diikutsertakan ke dalam matriks, karena apabila dioperasikan pun hasilnya akan tetap 0. Ini untuk persamaan yang pertama. X berarti di sininya 1 ditambah 6Y berarti di sininya 6 dikurangi 2Z berarti di sininya min 2. Untuk persamaan yang kedua pun diambil angka koefisiennya saja, yaitu 2, min 4, dan 1. Lalu kita lihat baris pertama pada kolom pertama. Ini sudah angka 1. Dan tinggal kita ubah baris kedua pada kolom pertama, angka 2 ini, menjadi bernilai 0. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan B2 dikurangi 2 kali B1. Oke. Kita operasikan. Untuk baris yang pertama, ditulis ulang saja, tidak perlu dioperasikan. 1, 6, min 2. Untuk baris yang kedua, dioperasikan terlebih dahulu. B2 dikurangi 2 kali B1. 2 dikurangi 2 dikali 1 yaitu 2, berarti 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Kemudian min 4. Min 4 dikurangi 2 kali 6. Min 4 dikurangi 2 kali 6, 12, berarti min 4 dikurangi 12 sama dengan min 16. Dan 1 dikurangi 2 dikali min 2. 2 dikali min 2 yaitu min 4, 1 dikurangi min 4, 1 sehingga min dikali min itu adalah plus, sehingga 1 ditambah 4 yaitu hasilnya 5. Oke, baik. Untuk kolom yang pertama itu sudah membentuk sesuai pola, yaitu 1 dan 0. Sekarang bagaimana caranya kita merubah kolom kedua agar sesuai pola, terutama pada baris kedua kolom kedua, yaitu pada angka min 16 ini. Kita harus mengubah angka min 16 ini menjadi angka 1. Bagaimana caranya? Kita operasikan dengan, karena di sini min, maka kita operasikan juga menjadi min, dengan min, agar hasilnya menjadi plus. Dioperasikan dengan min 1 per 16 dikali B2 itu sendiri, dikali baris 2 itu sendiri. Oke, kita langsung operasikan saja dan kita tulis matriksnya. Karena baris pertama tidak harus dioperasikan, maka kita tulis ulang saja. Dan kita operasikan baris keduanya. Min 1 per 16 dikali B2 nya adalah 0, jadi min 1 per 16 dikali 0 hasilnya adalah 0. Min 1 per 16 dikali min 16 hasilnya adalah 1. Dan min 1 per 16 dikali 5 hasilnya adalah min 5 per 16. Oke, di sini sudah
muncul angka 1. Dan bagaimana agar angka 6 ini berubah menjadi angka 0 agar sesuai dengan pola yang kita harapkan? Kita operasikan lagi dengan cara B1 dikurangi 6 kali B2. Oke, kita operasikan terlebih dahulu untuk baris yang pertama. Kita langsung tulis di dalam matriksnya. B1-nya 1 dikurangi 6 dikali B2-nya adalah 0. 1 dikurangi 6 dikali 0 adalah 1. 6 dikurangi 6 dikali 1, hasilnya 6. Jadi 6 dikurangi 6 adalah 0. Min 2 dikurangi 6 dikali B2, hasilnya yaitu min 1 per 8. Karena baris keduanya tidak harus dioperasikan, maka kita tulis ulang saja. 0, 1, min 5 per 16. Nah, sudah dapat terlihat polanya, sudah terbentuk polanya seperti ini. Maka langkah selanjutnya yaitu ubah matriks di atas ke dalam bentuk persamaan. Kita ubah matriks ini ke dalam bentuk persamaan. Bagaimana hasilnya? 1 di sini, maka kita tulis saja X ditambah sini 0, berarti 0 dikali Y dikurangi 1 per 8 Z sama dengan 0. Lalu kemudian di sini ada 0 dikali X ditambah 1 di sini berarti jadi Y dikurangi 5 per 16 Z sama dengan 0. Oke. Atau dapat juga ditulis menjadi X min 1 per 8 Z sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena di sini kan 0 dikali Y itu hasilnya 0. Karena 0 jadi tidak usah ditulis. Jadi langsung saja X min 1 per 8Z sama dengan 0. Dan untuk yang bawahnya, di sini kan 0 dikali X, maka ini hasilnya 0, jadi tidak usah diikut sertakan juga tidak apa-apa. Jadi langsung saja tulis Y min atau dikurangi 5 per 16Z sama dengan 0. Atau dapat juga ditulis seperti ini. Atau X sama dengan, nah, negatif 1 per 8Z ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi 1 per 8Z. Dan yang ini menjadi Y sama dengan negatif 5 per 16Z nya kita pindah ruaskan lagi sehingga menjadi positif 5 per 16Z. Dan karena Z di sini bernilai sembarang bilangan real, maka dapat kita ganti dengan parlementer. Kita misalkan Z sama dengan T. Maka SPL homogennya adalah kurung kurawal T anggota bilangan real X sama dengan 1 per 8 T Y sama dengan 5 per 16 T dan Z sama dengan T. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi sekali lagi, maka SPL homogennya adalah kurung kurawal T anggota bilangan real X sama dengan 1 per 8 T Y sama dengan 5 per 16 T dan Z sama dengan T.
Jangan lupa ditulis tutup kurung per awalnya. Ini merupakan hasil akhirnya. Baik, kita mulai pembahasan pada soal yang kedua. Soal kedua adalah carilah inverse matriks A menggunakan OBE, di mana matriks A-nya itu adalah ini. Kemudian langsung saja kita jawab. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini, di mana ini merupakan matriks yang diperluas, karena nanti matriks A akan digandingkan dengan matriks identitas. Kemudian menggunakan OBE sehingga hasilnya yaitu matriks, di mana matriks identitasnya itu pindah menjadi di depan dan akan digandengkan atau akan bergandengan dengan inverse matriks A itu sendiri yang kita cari. Oke, baik. Untuk langkah yang pertama yaitu kita tulis ulang matriks A-nya, kemudian gandengkan dengan matriks identitas di sebelah kanannya. Lalu kita hitung atau kita operasikan sehingga matriks A ini dapat berubah menjadi matriks identitas. Jadi posisi matriks identitasnya berubah menjadi di depan. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu baris pertama pada kolom pertama. Ini angka 2, seharusnya pada matriks identitas itu harus angka 1. Lalu bagaimana cara kita mengubah angka 2 ini menjadi angka 1? Dengan cara baris pertama itu dioperasikan dengan 1/2 dikali baris pertama itu sendiri. Oke, langsung saja kita operasikan dan kita tulis matriksnya. 1/2 dikali 2 yaitu 1, 1/2 dikali 6 yaitu 3, 1/2 dikali 6 3 juga, 1/2 dikali 1 adalah 1/2, 1/2 dikali 0 hasilnya adalah 0, dan 1/2 dikali 0 juga hasilnya adalah 0. Karena yang baris kedua dan ketiga tidak dioperasikan, maka kita langsung tulis ulang saja. Untuk baris ketiganya juga langsung ditulis ulang saja. Nah, kita lihat di sini angkanya sudah sesuai, yaitu angka 1. Kita ubah yang di baris kedua dan ketiga ini, harusnya angkanya 0 dan 0. Kita operasikan dengan cara B2 dikurangi 2 dikali B1. Dan untuk baris yang ketiga kita operasikan dengan cara B3 dikurangi B2. Karena baris yang pertama tidak harus dioperasikan, maka langsung saja kita tulis ulang. Untuk baris keduanya kita operasikan terlebih dahulu. B2 dikurangi 2 kali B1 itu 2 dikurangi 2 dikali 1 adalah 0. Dan 7 dikurangi 2 dikali 3 yaitu 1. Kemudian 6 dikurangi 2 dikali 3 yaitu 0, karena 6 dikurangi 6 kan, jadi hasilnya 0. Dan kemudian di sini ada 0 dikurangi 2 dikali B1. Berarti 2 dikali 1/2 itu 1. Jadi 0 dikurangi 1 hasilnya adalah -1. Dan 1 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya yaitu 1. Kemudian 0 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya tentu saja 0. Untuk yang baris ketiga, di sini B3 dikurangi B2, 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. 7 dikurangi 7, 0. 7 dikurangi 6 hasilnya yaitu 1. 0 dikurangi 0 hasilnya tetap 0. -1 dikurangi maksudnya 0 dikurangi 1 hasilnya
min 1. Kemudian di sini 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. Setelah itu, karena ini sudah sesuai, untuk kolom yang pertama itu sudah sesuai, kita pindah ke kolom yang kedua, terutama pada baris kedua. Ini nilainya sudah betul 1, tetapi untuk yang di baris pertama dan baris ketiga juga sudah betul 0. Berarti kita di sini tinggal merubah baris pertamanya saja. Nilai 3 ini harus diubah menjadi nilai 0. Bagaimana caranya? Dengan mengoperasikannya dengan cara B1 dikurangi 3 dikali B2. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Dioperasikan. B1 dikurangi 3 dikali B2. 1 dikurangi 3 dikali 0 hasilnya 1. Kemudian di sini 3 dikurangi 3 dikali 1 yaitu 3, berarti 3 dikurangi 3 adalah 0. Kemudian 3 dikurangi 3 dikali 0 yaitu 0, berarti di sini hasilnya tetap 3. Dan 1/2 dikurangi 3 dikali min 1 itu jadi 1/2 ditambah 3, hasilnya yaitu 7/2. Kemudian 0 dikurangi 3 dikali 1, 3 dikali 1 3, berarti 0 dikurangi 3 itu hasilnya adalah min 3. Kemudian 0 dikurangi 3 dikali 0, hasilnya kan tetap 0, 3 dikali 0 hasil tetap 0. Berarti 0 dikurangi 0 hasilnya yaitu 0. Dan untuk baris yang kedua dan baris ketiga ini karena tidak dioperasikan, maka langsung saja kita tulis ulang. Untuk baris yang ketiga kita tulis ulang. Oke, untuk kolom yang kedua ini sudah sesuai. Langsung ke kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga, untuk baris ketiga ini sudah sesuai. Di sini angka 1. Untuk baris yang keduanya pun sudah sesuai. Yang harus kita ubah yaitu baris pertama pada kolom ketiga. Seharusnya angka 3 ini itu diubah menjadi 0. Bagaimana cara kita untuk merubahnya? Menggunakan cara yaitu B1 dikurangi 3B3. Langsung saja kita tulis hasilnya. Untuk baris yang pertama kita operasikan. B1 dikurangi 3 dikali B3. 1 dikurangi 3 dikali 0, maka hasilnya tetap 1. 0 dikurangi 3 dikali 0 hasilnya 0. 3 dikurangi 3 dikali 1 hasilnya 3, maka 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Kemudian di sini 7/2 dikurangi 3 dikali B3 nya di sini adalah 0, maka 7/2 dikurangi 0 hasilnya tetap 7/2. Kemudian min 3 dikurangi 3 dikali min 1. 3 min 3 dikali min 1 jadi plus 1. Maksudnya plus 3. Maka di sini min 3 ditambah 3 hasilnya menjadi 0. Dan kemudian B1-nya di sini adalah 0 dikurangi 3 dikali B2, berarti 3 dikali 1 adalah 3, 0 dikurangi 3 berarti hasilnya min 3. Karena baris kedua dan baris ketiga tidak harus dioperasikan, maka seperti biasa kita tulis ulang lagi. Nah, untuk matriks identitasnya ini sudah tertera dan sudah berpindah menjadi posisinya di depan. Ini sudah benar, sudah sesuai dengan matriks identitas.
Dan berarti ini merupakan inverse matriks A. Maka langsung saja kita tulis jawabannya, yaitu inverse matriks A adalah ini. Inverse matriks A itu berada di sebelah kanan. Kalau misalkan matriks identitasnya sudah berada di depan, berarti kita tulis ulang saja yang matriks yang berada di sebelah kanan. Berarti itu jawabannya. 7/2 0 min 3. Untuk baris yang kedua min 1 1 0. Baris yang ketiga 0 min 1 dan 1. Nah, kita sudah menemui jawabannya, yaitu inverse matriks A menggunakan OBE. Ini merupakan jawabannya. Terima kasih. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.